Salam matematika mudah. Pada video kali ini kita akan belajar operasi pembagian pada suku banyak dengan metode kesamaan. Bahwa nanti dasar dalam operasi pembagian dengan metode kesamaan itu diambil dari proses aljabar. Kita tahu bahwa saya buat contoh, saya tulis 14 dibagi dengan 3, maka saya peroleh ini. Artinya 14 bagi 3 itu 4, tapi masih lewat ya, 4 koma gitu. Kalau benar tepatnya saya tulis 4 tambah 2 per 3. Sehingga kalau dalam pecahan campuran, maka ini ditulis 4, 2 per 3. Sehingga kalaupun dibuat dalam pecahan biasa sama tuh, 3 kali 4 ditambah 2, 14 per 3. Bentuk penyajian ini sama dengan bentuk penyajian kalau pembagian dalam suku banyak gitu, atau dalam fungsi ini kita sebut namanya sebagai yang dibagi, yang ini sebagai pembagi, ini sebagai hasil bagi, yang ini sebagai sisa, dan yang ini sebagai pembagi tadi gitu. Maka secara umum saya tulislah itu jadi gini. Contoh ya, saya ambil yang dibagi itu sebagai fx. Nah gitu, fungsi yang dibagi saya ambil fungsi fx. Kemudian fungsi pembagi saya ambil fungsi pxp ya, pembagi gitu. Kemudian hasil itu saya ambil hx gitu, artinya hasil dalam variabel x. Kemudian sisa gitu, sisa itu saya simbolkan aja dengan S, sisa, supaya mudah, Sx gitu, variabelnya X. Kemudian pembaginya adalah X. Nah, ditulis seperti itu. Sekali lagi, ini yang dibagi, yang ini pembagi, yang ini hasil, yang ini sisa, dibagi dengan pembagi, seperti yang itu, kan gitu. Atau ini boleh gitu, boleh disajikan lagi 14 sama dengan apabila saya kali silang. Maka saya peroleh jadi 3 dikali 4 ditambah dengan 3 kali 2 per 3 diperolehlah itu 2. Nah, penulisannya juga sama. Itu bentuk penyajian yang lain gitu, bentuk penyajian yang lain. Atau di sini saya tulis sama ya, sama. Ini saya kali silang, maka diperoleh yang dibagi adalah fx. Dikali silang, kalau tambah berarti mengalihkan satu per satu. Sama dengan pembagi adalah px, berarti nanti di sana diperoleh px dikali dengan hasil bagi adalah hx ditambah dengan sisa. Karena pembaginya saling menghabiskan dia, jadi ditambah dengan sisa atau sx. Nah, bentuk penyajian ini secara umum inilah yang disebut sebagai proses pembagian dengan kesamaan suku banyak. Jadi siapa yang dibagi? Yang dibagi sama dengan siapa pembagi? Pembagi kali siapa hasil tambah siapa sisa. Tetapi gini, saya buat apabila yang dibagi pangkat tertinggi atau orde ya, pangkat tertinggi atau berorde M. Nah, misalnya itu pangkat tertingginya adalah M. Maka pembagi, misalnya saya buat pembagi pangkat tertingginya adalah P, pembagi ya. Maka supaya bisa atau supaya mungkin bisa dibagi, pangkat yang dibagi harus lebih tinggi atau sama dengan pembagi, harus lebih tinggi atau sama, supaya masih bisa dibagi, kira-kira gitu. Misalnya gini, kalau saya buat di sini 2 per 3, ini sudah nggak bisa dibagi, yang ini sudah sebagai sisa, kan seperti itu. Maka hasil ini pangkat tertinggi atau orde. Contoh ya, dalam proses aljabar saya buat x pangkat 6 dibagi dengan x pangkat 4. Maka ini kan prosesnya 6 kurang 4 secara aljabar kan gitu. Kenapa seperti itu? Karena x pangkat 6 itu x-nya ada 6. Itu. Kemudian x pangkat 4 itu x-nya ada 4 gitu, x-nya ada 4. Maka ini dibuang kira-kira gitu. Artinya orde hasil itu adalah pangkat yang dibagi dikurang pangkat pembagi, itulah orde atau pangkat tertinggi dari hasil. Jadi misalnya ini pangkat 3, ini pangkat 2, maka ini pangkat 1, jelas ya. Kemudian sisa itu bergantung
kepada pembagi, gitu, bergantung kepada pembagi. Contoh, saya ambil misalnya dibagi dengan 5, gitu. Kalau dibagi 5, maka sisa misalnya 6 bagi 5 sisa 1, kan gitu. Kemudian saya 8 bagi 5 sisa 3, dan seterusnya. 9 bagi 5 sisa 4, artinya 10 bagi 5 sisa 0, sudah habis. Artinya kalau dibagi 5, sisa itu paling tingginya 4, gitu. Sama misalnya kalau dibagi 2, contoh 3 bagi 2 sisa 1, 4 bagi 2 sisa 0, gitu. Artinya sisa itu selalu 1 lebih rendah dari pembagi, atau saya tulis maksimum, gitu, maksimum 1 lebih rendah dari pembagi. Jadi kalau pembagi pangkat 2 misalnya, pembagi pangkat 2 atau orde 2, contoh ini ax kuadrat tambah bx tambah c, maka ini pangkat 1. Pangkat 1, px tambah q misalnya, seperti itu. Maka inilah yang menjadi dasar dalam proses pembagian. Nah, gitu, ini yang menjadi dasar bahwa kita harus mengidentifikasi, gitu, siapa yang dibagi, siapa pembagi, siapa hasil, siapa sisa. Ingat, hasil itu tergantung kepada yang dibagi sama pembagi, gitu. Di situ hasilnya. Sisa tergantung pada pembagi, gitu. Jadi sekali lagi, menentukan sisa nanti itu 1 lebih rendah dari pembagi, gitu ya. 1 lebih rendah dari pembagi, sehingga misalnya nanti di soal dikatakan habis dibagi, gitu, misalnya habis dibagi, maka itu artinya sisanya adalah 0. Gitu, habis dibagi sisanya adalah 0. Kita lihat contoh. Jika x pangkat 3 sama dengan 4x kuadrat tambah b dan seterusnya. Jadi dalam soal ini berarti ini yang dibagi. Jadi tadi gini ya, yang dibagi sama dengan, gitu, pembagi kali dengan hasil ditambah dengan sisa. Berarti dalam hal ini siapa yang dibagi ini? Siapa pembagi? X kurang 3. Siapa hasil? QX. Siapa sisa? 10B. Kebetulan ditanya siapa QX, berarti siapa hasil. Nah, membagi itu ada banyak metode. Ada 4 ya, ada 4. Saya ambil di sini metode kesamaan. Jadi metode kesamaan itu kita gunakan harus sama kiri kanan. Jadi supaya sama kiri kanan, ini kita tulis secara terurut. Jadi karena di sini ada 4x kuadrat kemudian b, artinya x-nya enggak ada, saya tulis 0. Seperti itu ya, supaya terurut, gitu. Tambah b sama dengan x kurang 3 dikali dengan sama dengan x kurang 3 dikali dengan kita ambil gini. Karena di sini x pangkat 3, di sini x. Tadi kan orde yang dibagi itu adalah tadi kan orde hasil itu adalah orde yang dibagi dikurang orde pembagi. Karena ini pangkat 3, ini pangkat 1, maka harus pangkat berapa? X kali berapa supaya X pangkat 3, gitu. Maka harus X kuadrat, gitu, supaya sama, kan gitu. Kemudian seterusnya kita nggak tahu. Saya ambil di sini contoh PX. Kemudian saya ambil contoh kali Q. Gitu, ditambah sisanya adalah 10B. Jadi inilah yang mau ditanya itu. Inilah si QX. Gitu ya. Nah, dalam proses mengalihkan ini saya ambil gini. Ini X dikali X kuadrat satu-satu ya. X pangkat 3, gitu, tambah X kuadratnya saya kelompokkan. Jadi misalnya X dikali PX itu adalah PX kuadrat. Saya tulis gitu. Di sini saya tulis X kuadratnya. Gitu ya. Kemudian minus 3 kali 1 nih, kan supaya X kuadrat, berarti minus 3. Itulah X kuadrat. Kemudian X-nya juga di sini saya buat. X itu semua di sini. X itu berarti X dikali konstanta, berarti X dikali Q, berarti Q. Gitu. Kemudian minus 3 dikali P, berarti minus 3 kali P. Itu yang ada X-nya. Kemudian konstanta. Konstanta itu berarti angka di sini kali angka di sini. Berarti dia jadi
minus 3P ditambah dengan 10B. Saya tulis 10B dikurang 3P. Sehingga saya gunakan kesamaan. Bahwa kesamaan itu harus sama nilai di kiri sama di kanan. Jadi koefisien X kuadrat di kiri itu 4. Gitu. Koefisien X kuadrat di kanan itu P kurang 3. Maka saya perolehlah P-nya adalah 7. Selesai yang pertama. Gitu. Kemudian saya ambil lagi koefisien X. Koefisien X di kiri adalah 0. Koefisien X di kanan itu adalah Q kurang 3 kali P. 3 kali P-nya 21. Gitu. Kemudian saya perolehlah nilai Q-nya adalah 21. Karena ditanya tentukan QX, maka QX itu sama dengan X kuadrat tambah PX tambah Q, sehingga X kuadrat ditambah 7X ditambah dengan 21. Itu.